Halo Sobat Kuliner, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin share cara membuat buko pandan enak dan segar untuk ide jualan. Kali ini saya memadukan antara jelly Nutrijel, agar-agar, sagu mutiara, dan juga keju cheddar. Bahan-bahannya sederhana dan bisa kita dapatkan di warung terdekat kita. Yang pertama saya menggunakan agar-agar. Ini Sobat Kuliner boleh memakai Nutrijel juga. Yang kedua saya menggunakan Nutrijel rasa kelapa muda 1 saset. Yang ketiga saya menggunakan sagu mutiara, ini kemasan yang 100 gram. Sobat Kuliner bisa mendapatkannya di toko bahan kue. Selanjutnya saya menggunakan pasta pandan untuk perasanya. Dan yang terakhir saya menggunakan keju cheddar, ini nanti bakal saya parut. Mau tahu seperti apa? Tonton terus video ini sampai selesai. Memasuki tahap yang pertama, saya akan menyiapkan panci terlebih dahulu. Kemudian saya akan memasukkan Nutrijel kelapa mudanya. Untuk pemanisnya, saya akan menggunakan gula pasir, ini sebanyak 4 sendok makan. Kemudian untuk airnya saya akan menggunakan air matang, ini sebanyak 400 ml. Selanjutnya saya akan menyalakan kompor dengan menggunakan api yang kecil. Aduk sebentar secara merata supaya antara gula dan juga Nutrijelnya bisa tercampur secara sempurna. Pastikan hingga mendidih, aduk sebentar supaya tidak menggumpal. Kemudian siapkan cetakan. Di sini saya menggunakan cetakan loyang kue, ini supaya proses pendinginannya lebih cepat. Tuang ke dalam cetakan dan tunggu hingga dingin dan set. Kemudian kita nanti bisa memotongnya membentuk kotak dadu. Selanjutnya saya akan menyiapkan panci yang kedua. Di sini saya sudah menyiapkan agar-agar. Bagi Sobat Kuliner yang lebih menyukai Nutrijel, ini juga boleh memakai Nutrijel. Lalu untuk pemanisnya saya akan menggunakan gula pasir sebanyak 6 sendok makan. Untuk airnya, yang pertama saya akan menuangkan sebanyak 500 ml. Kemudian saya akan menambahkannya lagi sebanyak 100 ml sehingga totalnya adalah 600 ml. Kemudian saya akan menyalakan kompor dengan menggunakan api yang kecil. Aduk secara merata supaya gula dan juga agar-agarnya bisa tercampur secara sempurna. Pastikan hingga mendidih, aduk-aduk sebentar supaya tidak ada gumpalan yang terjadi. Jika sudah agak dingin, saya akan menambahkan pasta pandan. Ini bagi Sobat Kuliner yang lebih menyukai daun pandan asli boleh dipakai, tapi karena saya tidak mempunyai daun pandan, saya akan menggunakan pasta pandan seperti ini. Ini akan saya gunakan sebanyak 1 sendok teh atau sesuai selera. Kemudian saya akan mengaduknya supaya tercampur secara merata. Kemudian kita bisa mengangkatnya dan menuangkannya ke dalam cetakan. Di sini saya juga menyiapkan cetakan dari loyang kue sehingga proses pendinginannya lebih cepat dan nanti mudah untuk memotongnya membentuk kotak dadu. Memasuki tahap ketiga, saya akan menyiapkan panci.
Di sini saya akan menyiapkan air sebanyak 500 ml kali 2 sehingga totalnya adalah 1000 ml atau 1 liter. Kemudian saya akan menyalakan kompor dengan menggunakan api yang sedang. Rebus air hingga mendidih. Setelah mendidih, saya akan memasukkan sagu mutiaranya. Rebus selama 6 menit yang pertama. Supaya prosesnya lebih cepat, saya akan menutupnya. Dan ini akan saya rebus selama 6 menit. Setelah 6 menit kita bisa membukanya, kemudian saya akan mengeceknya apakah sagu mutiaranya sudah matang. Kita bisa mengaduknya seperti ini untuk mencegah antara satu dengan yang lain tidak lengket. Kemudian akan saya diamkan selama 30 menit ke depan. Setelah 30 menit saya akan membukanya, kemudian saya akan memeriksanya apakah sagu mutiara ini sudah terebus secara sempurna. Hasilnya seperti ini. Bagian luarnya dia sudah mengembang, tapi bagian dalam masih terdapat warna putih. Ini artinya belum matang secara sempurna. Lalu saya akan menutupnya kembali dan saya akan memanaskannya atau merebusnya selama 6 menit yang kedua. Setelah 6 menit kedua, ini sudah matang sempurna, kemudian saya akan meniriskannya ke dalam wadah. Nah, ini dia. Ini setelah direbus selama 6 menit yang kedua tadi, sagu mutiaranya sudah jadi dan saya siap untuk memakainya. Kemudian saya akan menyiapkan wadah untuk parutan keju. Di sini saya menggunakan keju cheddar dan saya akan mengambilnya separuh. Kemudian akan saya parut seperti ini atau sesuai selera. Kita sisihkan terlebih dahulu, kemudian kita akan menyiapkan untuk susunya. Di sini saya sudah menyiapkan gelas ukur dan saya akan memasukkan susu kental manis kurang lebih sebanyak 100 ml. Jika sudah, saya akan menambahkan air matang sebanyak 400 ml. Aduk secara merata supaya air dan susu kental manisnya tercampur secara sempurna. Kemudian saya akan menyiapkan wadah sajinya. Di sini saya menggunakan tin wall square kemasan 250 ml. Kita bisa mendapatkannya dengan mudah di toko bahan kue terdekat. Yang pertama saya akan memasukkan jeli pandan ke masing-masing kemasan. Untuk masing-masing kemasan saya menuangkan sebanyak 2 sendok makan. Langkah kedua, saya akan menaruh sebanyak 2 sendok makan jeli kelapa muda.
Langkah ketiga, saya akan memasukkan sagu mutiara ke masing-masing wadah. Untuk masing-masing wadah ini juga sama, saya akan memasukkan sebanyak 2 sendok makan. Langkah yang keempat, saya akan memasukkan keju cheddar parut. Untuk masing-masing kemasan saya gunakan 1 sendok makan. Kemudian karena ini temanya adalah buko pandan, saya akan menambahkan pasta pandan ke dalam cairan susu. Kemudian saya akan mengaduknya supaya cairan susu ini berubah menjadi aroma pandan. Langkah yang terakhir atau yang kelima, saya akan menuangkan cairan susunya ke masing-masing kemasan. Lakukan secara hati-hati dan pastikan nanti bisa ditutup saat kita akan menjualnya. Nah, ini dia. Buko pandan enak dan segar untuk ide jualan sudah jadi. Ini sangat menyegarkan dan cocok dikonsumsi pada saat terik matahari. Mari kita review hasilnya. Nah, seperti ini penampilannya. Segar sekali bukan? Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Yummy, sangat menyegarkan. Sobat kuliner harus mencobanya di rumah. Jika ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, silahkan di like, share ke sosial media kalian, dan jangan lupa di subscribe supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kuliner.